Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi sebagai hasil dan refleksi pembelajaran biologi, di mana untuk refleksi dari pembelajaran yang telah saya lakukan, di sini saya mengambil tindakan PTK atau penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan minat belajar peserta didik melalui pendekatan jelajah alam sekitar atau JAS berbasis Project Based Learning pada pembelajaran biologi di kelas 10 MIPA 2 pada tahun 2021-2022. Selanjutnya ada pendahuluan. Di pendahuluan di sini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan serta manfaatnya. Selanjutnya latar belakang. Yang melatar belakangi dilakukan penelitian ini adalah yang pertama, pembelajaran biologi menuntut peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, ditemukan adanya rendahnya minat belajar siswa khususnya pada mata pelajaran biologi dikarenakan model yang diberikan cenderung monoton, kemudian seringnya pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian selanjutnya yang menjadi latar belakang adalah adanya penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa model JAS ini dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, PJBL juga ternyata itu mampu meningkatkan hasil belajar serta aktivitas siswa. Hasil belajarnya baik secara kognitif, psikomotor, ataupun afektif. Selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, apakah penerapan pendekatan JAS berbasis PJBL ini mampu meningkatkan minat belajar siswa di kelas MIPA 2 pada pembelajaran biologi? Kemudian yang kedua, bagaimana peningkatan minat belajar peserta didik atau siswa kelas 10 MIPA 2 setelah diterapkannya pendekatan JAS berbasis PJBL pada pembelajaran biologi? Selanjutnya, metode penelitian. Untuk metode penelitian, yang pertama tempat dan waktu. Penelitian ini bertempat di MAN 2 Tasikmalaya dengan waktu tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian subjek penelitiannya adalah kelas 10 MIPA 2 tahun pelajaran 2021-2022. Lalu teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini saya melakukan yang pertama itu observasi, kemudian angket, rubrik penilaian proyek karena berbasis PJBL, dan yang terakhir dilakukan wawancara sebagai evaluasi dari pengalaman belajar. Dan yang terakhir nomor 4 adalah teknis analisis data. Di sini saya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya, karena ini merupakan PTK, di mana PTK memiliki ciri khas yaitu dilakukan secara berulang minimal 2 siklus. Pada penelitian ini saya melakukan sebanyak 2 siklus, di mana pada siklus pertama dan kedua untuk tahapannya itu sama. Yang pertama dilakukan perencanaan dulu setelah observasi, lalu pelaksanaan pembelajarannya, nanti ada pengamatan proses pembelajarannya, kemudian dilakukan refleksi apakah tindakan yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum. Jika misalkan belum berhasil, berarti kita melakukan lagi tindakan yang selanjutnya dengan tahapan yang sama, yaitu di siklus 2. Kalau misalkan ternyata tindakan yang kita lakukan kurang signifikan meningkatnya, maka bisa dilakukan siklus yang ketiga. Ini untuk tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan itu mulai dari penyusunan RPP, lalu menyediakan alat dan bahan. Dalam hal ini, proyek yang saya buat adalah herbarium, di mana herbarium ini merupakan awetan kering dari tumbuhan. Jadi siswa nanti mengawetkan tumbuhannya itu bagian daun. Lalu pelaksanaan, nanti di pelaksanaan seperti biasa, pembelajaran seperti biasa, namun bedanya pada penelitian ini dilakukannya di luar kelas. Karena tadi pada penelitian ini menggunakan pendekatan JAS, yaitu jelajah alam sekitar. Jadi peserta didik mengeksplor lingkungan yang ada di MAN 2 Tasikmalaya sebagai
objeknya, sebagai tempatnya, kemudian sebagai sarana juga untuk mengambil spesimen daun tumbuhan. Kegiatan inti melaksanakan tahapan proses pembuatan herbarium, lalu di penutup nanti ada pengumpulan hasil herbarium. Untuk proyek ini dilakukan selang waktunya itu ada diberi waktu sekitar 2 minggu. Jadi nanti ada proses penagihan penugasan. Selanjutnya ada instrumen penilaian, di mana tadi sudah dijelaskan di metode penelitian bahwa instrumen yang saya gunakan yaitu yang pertama ada penilaian proyek. Di sini saya membuat rubrik penilaian herbarium. Kemudian untuk melihat minat belajarnya, di sini saya menggunakan indikator-indikator untuk minat belajar seperti perhatian siswa terhadap pembelajaran, kemudian motivasi belajar siswa dan lain-lain. Lalu untuk evaluasi penunjangnya, saya melakukan wawancara kepada siswa. Apakah pembelajaran yang mereka sudah laksanakan itu meningkatkan motivasi atau menarik untuk mereka lakukan seperti itu. Lalu di sini saya melakukan evaluasi pembelajaran karena di sini menggunakan PJBL yaitu project, maka di sini ada penilaian herbarium sesuai dengan rubrik yang tadi sudah dibuat. Di sini contoh hasil nilai dari herbarium yang sudah dikumpulkan oleh 6 kelompok. Kemudian di sini juga ada tampilan ketika siswa mengisi angket minat belajar. Jadi saya sebar isi anketnya itu dalam bentuk Google Form. Itu selanjutnya, nah di sini ada grafik perbandingan nilai rata-rata proyek yang tadi. Jadi 6 kelompok yang tadi diakumulasikan, kemudian di rata-rata didapatkan untuk nilai pada siklus 1 itu didapatkan nilai rata-ratanya 82, sedangkan pada siklus 2 mengalami peningkatan yang cukup signifikan di mana nilainya itu mencapai 88. Maka dalam hal ini sebagai tindakan dari refleksinya saya anggap sudah ada peningkatan. Jadi siklus 2 itu dirasa sudah cukup. Kemudian selanjutnya dalam hal minat belajar, di sini indikator-indikatornya yang pertama itu ada motivasi siswa, kemudian ada partisipasi siswa, lalu ada perhatian siswa dan ada tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Jadi ini indikator yang saya gunakan untuk melihat apa sih yang menjadi acuan bahwa siswa itu minat dengan pembelajaran yang kita berikan. Seperti itu. Dan di sini bisa kita lihat perbandingan antara siklus 1 dan siklus 2 mengalami peningkatan. Untuk siklus 1 itu yang berwarna hijau dan yang siklus 2 itu berwarna orange, di mana di situ untuk minat belajar siswa mengalami peningkatan juga di antara siklus 1 ke siklus 2. Untuk yang ini, menjadi tinggi itu merupakan sebagian contoh hasil dari isian angket siswa yang tadi sudah bisa. Nah, untuk ini adalah contoh dari proyek yang sudah dikerjakan oleh siswa. Jadi ini bentuk dari herbarium yang sudah dibuat oleh siswa. Nah, untuk sebelum kesimpulannya, jadi dari lembar observasi yang sudah dilakukan selama pembelajaran, pengisian angket minat belajar, dan ditunjang dengan hasil wawancara dari siswa, didapatkanlah evaluasi pembelajaran di mana penelitian ini bisa dikatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan JAS atau jelajah alam sekitar menggunakan model pembelajaran project based learning bisa dikatakan mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Pada pembelajaran dengan menggunakan model JAS ini berbasis PJBL berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Namun terdapat beberapa kendala selama pembelajaran karena pembelajaran dilakukan di luar ruangan. Guru cukup kesulitan dalam memusatkan perhatian siswa karena siswa fokusnya tidak selalu pada guru, tetapi mereka mengeksplor lingkungannya. Jadi
Jadi itu pengondisiannya harus cukup ditingkatkan lagi oleh gurunya gitu. Kemudian keberagaman spesimen yang ada di Mandu Tasikmalaya yang kurang juga menjadikan siswa cukup kesulitan mencari bahan, dan siswa juga mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi tumbuhan apa yang mereka jadikan herbarium. Lalu penggunaan waktu, karena ini PJBL, waktu yang diperlukan untuk pembelajaran memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran tanpa proyek seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya, Bu? Ya, silakan Ibu. Untuk perbandingan hasil penelitian di nilai rata-rata proyek ini, ya kan bisa kita lihat ada perubahan yang signifikan ya. Yang siklus pertama siswa rata-rata mendapatkan nilai 82, sedangkan di siklus kedua siswa mendapatkan nilai rata-rata di 88. Ini ada perubahan yang cukup signifikan dari 82 ke 88. Kira-kira bisa Ibu jelaskan faktor apa yang bisa mempengaruhi perubahan nilai tersebut? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab untuk pertanyaan dari Ibu Elis, yaitu apa sih faktor yang menyebabkan sehingga dari siklus 1 ke siklus 2 itu nilai rata-rata dari proyeknya mengalami nilai yang cukup signifikan. Ada 6 poin di sini peningkatannya. Faktor yang menjadikan hal tersebut terjadi, yang pertama, pada siklus 1 siswa itu belum begitu memahami tentang herbarium. Jadi siswa itu merupakan proyek yang baru bagi mereka. Herbarium itu seperti apa, kemudian dalam hal mencari spesimen juga mereka masih cukup kesulitan. Daun apa yang akan dijadikan herbarium, kemudian nama-nama jenis daunnya, tipe-tipe pertulangan daun dan sebagainya. Sedangkan pada siklus 2 mereka sudah mempunyai pengalaman akan hal tersebut. Jadi untuk melakukan atau untuk membuat herbarium ini bisa dilakukan lebih mudah oleh peserta didik. Untuk agenda diseminasi kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya paparkan tadi menjadi suatu kebaikan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.